Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman Kormer, kembali lagi ke channel saya yaitu tutorial. Dan di video kali ini saya akan berkolaborasi dengan siswa saya kelas 3 ya. Ini 3A, ada Arpan, hai Arpan. Ada Hanif, hai Hanif. Nah, ini mereka adalah siswa yang terpilih untuk membantu saya menggambar di sini karena mereka bakatnya sudah saya asah, kemudian bisa menggambar hampir menyerupai dengan aslinya. Luar biasa pokoknya anak-anak setelah dilatih beberapa bulan ya, hampir 3-4 bulan lah, ini udah bisa menggambarnya luar biasa ya. Nah, maka mereka saya suruh untuk membantu menyalurkan bakatnya di gambar kelas ini ya. Nah, tapi dengan skala yang besar. Nah, teman-teman kurmer, nah ini dia Arpan ya, yang sebelah kanan yang berbaju kuning. Saya tugaskan Arpan untuk menggambar kura-kura ya Pan ya, gambar kura-kura. Latihannya di buku gambar ya, sebuku gambar. Kemudian tiap hari dicek, dilihat-lihat, dikoreksi, diarahin sehingga nilai gambarnya di buku gambar bagus ya. Nah, ini akan langsung diaplikasikan, diterapkan di tembok. Nah, tapi ini akan menjadi rada berbeda ya. Ini dasarannya atau medianya itu beda. Kalau buku gambar kan itu namanya halus ya. Kalau ini di tembok itu kasar ya ininya, dasarannya gitu. Tapi ini akan menjadi tantangan bagi mereka apakah latihan selama ini bisa mereka terapkan dan hasilnya sesuai dengan apa yang diajarkan. Kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa. Dan kemudian yang sebelah kiri ada Hanif ya. Nah, Hanif juga sama, dia hebat dalam menggambarnya, alhamdulillah. Dan saya tugaskan kemarin dia itu menggambar cumi-cumi ya Hanif ya, menggambar cumi-cumi. Nah, apakah nanti Hanif bisa menggambarnya diaplikasikan di tembok, karena akan beda ya antara gambar di tembok sama di buku gambar tuh pasti akan beda ya. Mudah-mudahan insya Allah, kalau saya sih yakinnya kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil ya, karena tiap hari dalam pembelajaran juga saya dikolaborasikan sekian persen menulis, sekian persen latihan soal, sekian persen itu gambar ya. Memang di awal mulanya itu anak-anak tuh ada, "Bapak kenapa gambar wae, kenapa gambar mulu?" katanya. "Gak apa-apa," kata saya teh, "yang penting nanti kamu kemampuannya imbang ya, untuk kecerdasan dalam pengetahuan materi pelajarannya meningkat, kemudian sambil didalami, dipahami dengan menggambar objek yang sedang dipelajari." Nah, alhamdulillah dengan cara seperti itu siswa menjadi lebih cerdas ya. Mereka cerdas, kemudian setelah 1 bulan lebih itu mereka sangat antusias, malah kadang-kadang suka nawar gitu. Kadang-kadang, "Pak, pengen sama gambarnya." Padahal kadang-kadang saya sebagai guru juga kadang-kadang merasa ini sulit nih, kayaknya kok nggak usah digambar kadang. Tapi anak-anak karena udah terbiasa ya, udah terbiasa tiap hari ada materi, ada gambarnya, ada latihannya. Meskipun saya rasa sulit, tapi di luar dugaan mereka bisa gitu. Gambar-gambarnya tuh luar biasa, udah menyerupai ya itu. Dan saya tidak menginstruksikan mereka untuk ngejiplak ya. Saya nggak suka, nggak akan dinilai kalau ngejiplak. Jadi prinsip saya kalau ingin mereka bisa itu, satu, siswanya harus disiplin. Kedua, mengerjakan semua yang diperintahkan oleh guru. Mau bisa ataupun nggak bisa harus diikhtiarkan, diusahakan harus bisa ya. Mau gambarnya jelek nggak apa-apa, kita hargai, kita nilai sesuai dengan kemampuannya, seperti itu. Dan terus dimotivasi, diberi arahan sampai menjadi bisa seperti itu. Intinya sih
pepatah mengatakan zaman dulu, saya dari kepala sekolah yang zaman dulu, waktu saya SD, Allah bisa karena biasa. Nah, saya pelajari, mendalami kata-kata itu, dan kemudian alhamdulillah saya sesuai cita-cita saya menjadi guru. Alhamdulillah saya terapkan, ternyata benar. Ya, setelah mereka terbiasa belajarnya itu, pengetahuannya, keterampilannya biasa dua-duanya, maka pengetahuannya, kemampuan kecerdasannya meningkat, keterampilan gambarnya juga meningkat. Alhamdulillah ya. Nah, dari sini ya kelihatan itu meskipun pakai patot ya udah kelihatan, udah mirip ya teman-teman di sini, tapi di kamera nggak kelihatan ya. Juga untuk cumi-cuminya alhamdulillah udah luar biasa ya, kelihatan ya. Ya seperti itu, mudah-mudahan nanti hasilnya bagus lah ya. Oke teman-teman kurmer ya, ini yang paus orca di bawahnya. Ini kalau di kamera kelihatannya di sini, kalau di kamera apakah kelihatan apa enggak ya? Dan ini hasil dari Arpan ya, gambar dari kura-kura. Agaknya teman-teman tuh. Nah, saya kasih unjuk tuh di. Nah, kelihatan kan? Nah, itu ya. Ini hasil Arpan, nanti ya bagian di chat ya. Kemudian ini yang hasilnya dari Hanif, ini gambarnya dari cumi-cumi ya, ini udah berhasil digambar ya, alhamdulillah. Dan Hanif sekarang lagi membuat kepiting ya teman-temannya di sini ya, mereka lagi membuat kepiting. Mudah-mudahan bisa cepatnya beres ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Jadi pertamanya dicoba dulu di ini apa namanya, di kertas, kemudian udah bisa baru langsung di itu ya, di tembok ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ini harus berani mencoba, anak-anaknya harus hayuan. Kalau ini nggak mau, ini nggak mau, ini susah untuk nanti dia untuk keterampilannya susah. Nah ini setelah diarahkan di kertas, kemudian udah dirasa udah agak mirip, langsung diaplikasikan di tembok kayak gini ya. Nah dengan begitu jadi siswa tahu real seperti apa gambarnya, gimana sih, oh gini ya. Ternyata antara gambar di kertas sama di tembok itu beda, hampir beda, karena kalau di kertas kan halus, kalau di tembok itu kasar, jadi otomatis akan beda ya, seperti itu. Nah, tetapi dengan seiring waktu, karena ala bisa karena biasa, udah terbiasa ya bisa teman-teman ya, kayak gitu. Jadi intinya harus belajar itu dengan melakukan, otodidak langsung. Nah, dia akan berkesan sama anak-anak dan langsung tahu realnya seperti apa ya, seperti itu ya. Ini juga yang cumi-cumi tinggal diwarnai teman-temannya nanti ya. Nah teman-teman kurmer, jadi kemarin kan siswa saya beberapa yang ada talenta di bidang gambar, saya sudah memberikan instruksi atau tugas kepada mereka untuk menggambar di sini ya kemarin. Jadi sketsanya udah mereka buat, dan kemudian kemarin juga sudah mulai di warna dasar sekemampuan mereka. Nah, tapi kemudian untuk penyempurnanya tetap saya sebagai wali kelas menyempurnakan hasil karya mereka seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya ini seperti ini ya. Nah teman-teman langsung aja, yang ini mah udah kita spill ya dari awal, udah ada paus orkanya, ada mataharinya, sunset, kemudian ada lumba-lumba sesuai request mereka ya, anak-anak siswa saya kelas 3. Dan kemarin juga disuruh menulis atau menggambar ya sketsa dari ini nih, dari ada cumi-cumi, katanya pengen gambar cumi-cumi. Alhamdulillah sudah saya sempurnakan ya pewarnaannya, alhamdulillah sudah jadi. Kemudian ini pengen ada kepiting katanya. Nah alhamdulillah juga ini saya sudah sempurnakan warnanya ya, pengen warnanya merah, kata siswa saya, pengen kepiting merah pak katanya. Ini alhamdulillah sudah saya buatkan ya. Seperti itu. Kemudian yang ini juga ya, cumi-cuminya pengen yang warna oranye katanya. Nah jadi saya sudah buatkan ya
yang warna oranye seperti ini ya teman-teman ya. Gitu. Dan mereka juga ada yang request, Bapak katanya aku mah pengen ada gambar ini nih, gambar anak penyu katanya biar lucu katanya gitu. Jadi saya bikinkan ini anak penyunya yang kemarin itu di ini sama anak ya, sama Arpan ya. Nah udah di dasaran, kemudian saya sudah sempurnakan ininya, si warna-warnanya udah saya tebal-tebalin ya. Jadi ini real karya mereka sendiri ya. Kemudian yang ini juga, ini ada kerangnya di laut, katanya suka menemukan kerang. Ini karyanya dari Neng Ajahra ya, yang ini yang kerangnya. Nah seperti itu. Jadi rekan-rekan Kurmer, penting sekali bagi kita sebagai guru ya, tidak saja memberikan perintah tapi memberikan contoh sehingga siswa itu termotivasi ya. Jangan sampai mereka bilang untuk zaman sekarang ya, generasi siswa sekarang kadang-kadang suka balik-balikin kata-kata gitu teman-teman, karena pengaruhnya sosmed ya, baik dari TikTok, dari YouTube dan sebagainya. Itu kadang-kadang kata-kata mereka itu kadang-kadang tidak disaring dulu ya. Ketika guru memberikan tugas begini dan begitu, atau mungkin gambar ya, coba gambar ini, kadang ada siswa yang kelewat pintar ya mungkin ya, bilangnya kalau Bapak sendiri sebagai guru bisa nggak gambarnya cina gitu. Kadang-kadang ada yang bilang seperti itu. Makanya lebih baik ya, mungkin karena guru SD saya seperti ini, semua harus bisa termasuk gambar. Kita harus bisa membuktikan diri bahwa kita tidak hanya menyuruh siswa untuk mengerjakan A, B, C, D tugas mereka baik pembelajaran atau keterampilan gambar seperti kayak gini, tapi mereka mah di buku gambar ya, di buku tulis gambarnya. Nah, tetapi kita harus memberikan contoh yang real gitu. Seperti ini ya. Jadi mau tidak mau kita dengan tanggung jawabnya sebagai guru SD, yang pada dasarnya guru SD itu borongan ya. Semua harus bisa ya, termasuk ngegambar lukisan di tembok media besar kayak gini tuh harus bisa ya, biar mereka tuh oh iya, Bapak juga pinter ya, ini aku juga harus bisa seperti Bapak. Jadi mereka motivasinya nyata gitu. Jangan hanya menyuruh tolong gambar, tolong buat ini, sedangkan kita sendiri cuma duduk diam tanpa memberikan tutorial atau cara atau ngajari mereka, membimbing mereka supaya mereka itu bisa gitu, seperti itu. Nah jadi ke depan itu guru harus seperti itu. Termasuk ini alhamdulillah untuk kelapanya ini sudah dibuatkan ya seperti ini ya. Tuh alhamdulillah cerah sekali ya. Ini warna hijau ya. Dan yang sebelah sini juga ini mataharinya sangat terang sekali ya teman-teman. Nah di sini juga kelapanya udah ya, udah sangat hijau sekali seperti itu teman-teman. Jadi itu mungkin progres ya, progres dari pembuatan gambar atau lukisan yang ada di kelas saya di sekolah UPN SDN 8 Banjar, Kota Banjar ya, dengan tema ini sesuai dengan pelajarannya yaitu ekosistem. Nah kita ambil ekosistemnya, ekosistem pantai ya, pesisir pantai. Nah dimana di situ banyak aneka ragam, baik tanaman, baik pepohonan, kemudian hewan-hewan, baik yang kecil, yang besar, sampai apapun yang ada di daerah pantai kita akan buatkan sekemampuan kita ya teman-teman. Ini baru dibilang 70%-nya teman-teman, karena berbagai tanaman yang kecil-kecil di sini belum ada ya. Nanti saya akan buatkan, cuman waktunya tidak terfokus, jadi memakan waktu yang luang ketika anak-anak pulang sekolah gitu. Itu pun kadang dibantu sama mereka, disuruh untuk ke sekolah kembali yang punya talenta gambar. Jadi progres untuk beres 100% itu memakan waktu yang lama ya, tapi insya Allah akan segera terwujudnya. Mudah-mudahan bisa secepatnya terrealisasi ya. Nah seperti ini teman-teman, sementara ya progresnya seperti ini teman-teman ya.